dengan waktu, tim SAR gabungan terus mencari korban dari balik reruntuhan Ponpes Al-Kozini yang ambruk di Sidoarjo. Puluhan korban diduga masih terjebak. Anggota Komisi 9 DPR kritik soal data statistik jumlah keracunan MBG yang disodorkan Badan Gizi Nasional ke Presiden. TNI menggelar Gladi Jelang HUT ke-80 TNI yang akan dipusatkan di kawasan Monas. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Dipo Nurbahagia. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama yang kami awali dari pencarian korban Ponpes ambruk di Sidoarjo. Kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ada 15 titik, di mana 15 titik, 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Tetap optimis selamat Bu ya. Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu menyelamatkan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kompas TV mendapatkan video amatir dari tim SAR yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan salah satu korban yang tertimbun. Dengan dibantu tim SAR, korban berhasil keluar dari celah yang kecil. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat atau teknologi dalam evakuasi korban bangunan di Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo. Salah satu alat yang digunakan adalah drone thermal. Alat ini digunakan untuk mendeteksi lokasi korban dan kondisi mereka yang masih terjepit. Hasilnya tim SAR mendeteksi 15 titik, 8 berstatus hitam dan 7 masih berstatus merah. Saat ini prioritas tim SAR adalah mengevakuasi korban di 7 titik berstatus merah. Nene. Di mana 15 titik, 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Dan 8 belum bisa kami pindahkan karena torso, batang tubuhnya itu terhimpit di kolom. Sehingga kalau kami mau pindahkan, ini kami harus angkat beban lasar 4 lantai ke atas. Nah sehingga fase yang hitam ini akan kami prioritaskan setelah fase rescue selesai.
Memasuki hari ketiga, keluarga masih menunggu proses evakuasi korban reruntuhan bangunan di Ponpes Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Melihat kondisi di TKP, Tutik, salah satu orang tua korban, meminta tim gabungan segera menerjunkan alat berat agar korban yang masih berada di reruntuhan dapat dievakuasi. Secara khusus, orang tua korban juga meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan evakuasi korban Ponpes Buduran yang ambruk. Banget untuk Bapak Presiden semuanya, Basarnas semua di sini minta tolong harus segera dieksekusi, bisa keluar. Walaupun itu nanti keluarnya tuh apa ya, nggak selamat nggak apa-apa, intinya cepat dikeluarkan dari runtuhan itu gitu loh. Sementara itu, Basarnas terus bekerja keras mengejar waktu kritis atau golden time terhadap korban yang terjebak di Ponpes Buduran yang ambruk. Kepala Basarnas Marskal Madia Muhammad Syafi'i menyatakan waktu golden time ini masih memungkinkan bagi sejumlah korban dapat dievakuasi dalam kondisi selamat. Basarnas menambahkan meski secara teori waktu kritis adalah 72 jam, namun jika korban sudah dapat disentuh tim penyelamat, maka korban langsung diberikan asupan seperti minuman dan infus. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban dari balik reruntuhan Ponpes Al-Khozini Buduran yang ambruk di Sidoarjo. Upaya pencarian melibatkan drone thermal untuk mendeteksi posisi korban berdasarkan suhu tubuh. Tim SAR pun mendeteksi ada 15 titik lokasi korban. 7 diantaranya masih berstatus merah. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Sebelumnya tim SAR juga sempat berkomunikasi dengan Yusuf dan juga Haikal yang masih bisa merespons regu penyelamat. Doa dan harapan tentu terus dipanjatkan para orang tua korban. Sejak insiden terjadi pada Senin sore, banyak keluarga korban menginap di posko gabungan demi menanti kabar baik anak mereka yang masih terjebak reruntuhan bangunan. Salah satunya adalah orang tua Ahmad Suhaibi, santri yang berusia 15 tahun asal Blega, Bangkalan. Ayah dan ibu Ahmad pun berharap dapat segera bertemu kembali dengan sang putra yang sudah 1,5 tahun menjadi santri di pondok pesantren ini. Anaknya bersama siapa, Bu? Ahmad Suhaibi. Ahmad Suhaibi. Udah berapa lama anaknya di sini, Bu? Kelas berapa sekarang, Bu? Satu sanawiyah, Bu ya. Pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu. Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Teman dekatnya. Selamat, Pak. Tidak ada apa. Tetap optimis selamat, Bu ya. Prioritas utama tim SAR gabungan adalah pencarian dan pertolongan korban yang masih terjebak. Tim SAR pun harus berhati-hati karena kondisi reruntuhan bangunan yang tidak stabil. Kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. Sampai di mana tekniknya seperti apa, setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB, ya, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dari mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Saat ini tim SAR gabungan terus bekerja keras
mengejar waktu kritis atau golden time terhadap para korban yang terjebak di Ponpes Buduran yang ambruk karena tak ada lagi keinginan para orang tua, melainkan berharap melihat anaknya selamat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, bagaimana update pencarian korban yang masih terjebak di Pondok Pesantren Al-Qozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Alfian Rahman dan juru kamera Ardiel Tovani dari lokasi posko. Alfian, bisa digambarkan seperti apa upaya pencarian dari tim SAR hari ini? Alfian, apakah ada korban yang kembali berhasil dievakuasi? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, BNPB, termasuk juga TNI Polri dan juga relawan dari berbagai macam daerah, tidak hanya di Surabaya, namun juga melibatkan dari tim SAR Jawa Tengah maupun Jawa Barat hingga Jakarta. Untuk informasi terbaru Cynthia yang kami dapatkan, baru saja sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 2 orang korban yang tertimbun di dalam runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Jawa Timur, di mana yang kami dapat informasikan saat ini begitu dari 2 korban ini, satu dinyatakan meninggal dunia dan satu masih dalam kondisi hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan, baik itu di rumah sakit Delta Surya maupun Notopuro. Nanti kami akan mencari informasi lebih lanjut. Namun yang perlu diketahui, 2 orang yang berhasil dievakuasi ini merupakan 2 orang dari 15 orang korban yang sudah dideteksi titik keberadaannya di dalam area reruntuhan. Informasi yang kami dapatkan dari Basarnas sendiri, untuk area reruntuhan ini Cynthia dan juga saudara dibagi menjadi 3 sektor, sektor A1, A2 dan A3, dan kemudian evakuasi dari 2 korban sore hari ini pukul 3 sore ini berhasil dilakukan, diambil dari sektor A1, dan ini masih terus berlangsung karena Basarnas sendiri menerjunkan sebanyak 379 personel dari 65 instansi yang ada di Indonesia begitu untuk membantu percepatan evakuasi dan pencarian korban, karena data yang kami dapatkan dari posko gabungan sendiri masih ada sekitar 65 atau 66 orang lagi yang masih dalam proses pencarian. Untuk posisi saya saat ini begitu Cynthia dan saudara, saya berada di posko gabungan, yang posko ini sendiri merupakan posko dari SAR dan juga posko informasi bagi keluarga korban. Kajuru kameramen saya Cilmi Ardianto Fani akan menunjukkan kepada Anda bagaimana gambaran yang ada di dalam posko ini sendiri. Posko ini merupakan pusat informasi bagi keluarga korban begitu, dari santri-santri baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan, yang sedang disorot oleh juru kamera saya, yaitu layanan dukungan psikologi yang dimiliki oleh atau yang digelar oleh Dinas Sosial. Di sini akan mendata jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi maupun yang masih dalam proses pencarian dari tim gabungan SAR. Ini akan datanya terus fluktuatif saudara, akan terus berlanjut, akan terus didata dari hari per hari yang ditunjukkan di papan informasi. Di situ masih ada 65, namun 65 ini dari data yang dimiliki oleh Basarnas barusan sudah dilakukan evakuasi 2 orang yang saya sebutkan tadi di awal. Satunya dinyatakan meninggal dunia dan satunya masih dalam keadaan hidup dan selamat dan dilakukan rujukan ke beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya akan kembali untuk mengajak Anda menjelajahi apa saja yang ada di posko gabungan ini. Selain ada posko pendataan, ada juga dari keluarga korban di sini yang harap-harap cemas mengetahui, mencari tahu informasi dari keadaan dari keluarganya mereka. Begitu di sini memang disediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarga korban, baik itu tempat peristirahatan, selain juga permakanan dan juga informasi yang selalu diupdate dari menit ke menit, jam ke jam, dan hari ke hari. Ini akan selalu mengabarkan kondisi terkini apa saja yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan maupun apa yang masih menjadi prioritas. Karena jika kita mendapatkan informasi begitu, ini tim SAR gabungan sendiri bekerja sebanyak 4 shift dari 24 jam non-stop mencari keberadaan dari sekitar 65 korban yang
belum ditemukan saat ini, baik itu di sektor A1, A2, A3 maupun ada sektor terbaru begitu A4, yang dimana di sektor A4 ini dari data 15 orang yang didata oleh Basarnas sendiri terdapat banyak yang diprediksi masih hidup di sektor baru atau di main hall runtuhnya gedung musola Ponpes Al-Hosini. Saya akan mengajak Anda untuk ke belakang dari posko gabungan, di mana belakang posko gabungan ini ditempatkan atau difungsikan sebagai dapur umum lapangan yang disediakan bagi seluruh keluarga korban maupun relawan yang bekerja dan juga mencari tahu informasi terkait keberadaan dari keluarganya. Kami tadi sempat mewawancarai Menteri Sosial yaitu Gus Ipul begitu, yang memastikan bahwa keberadaan dari dapur umum ini akan tetap terus ada mensupport kebutuhan logistik maupun kebutuhan informasi nantinya dari selama proses pencarian dan evakuasi. Tidak hanya itu, pihak Kemensos juga berencana akan memberikan bantuan santunan kepada para korban, baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Saya akan kembali mengajak Anda untuk menyusuri. Ini merupakan dapur umum. Di sini semua bekerja sama, baik itu dari sisi relawan, masyarakat maupun dari pemerintah dan komunitas untuk menyediakan proses makanan yang logistik yang dibutuhkan oleh semua relawan yang membutuhkan. Yang jelas, proses evakuasi masih terus berlanjut. Cynthia dan juga saudara, berpacu dengan golden time atau waktu krisis, di mana saat ini dari 15 titik sudah ditemukan 2, berarti masih ada sekitar 13 orang yang akan dievakuasi untuk proses evakuasi selanjutnya. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Alfian Rahman melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, anggota Komisi 9 DPR kritik soal data statistik jumlah keracunan MBG yang disodorkan BGN ke Presiden. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kompas petang kami lanjut, saudara. Resah dengan program MBG yang dinilai bermasalah, sejumlah warga melakukan aksi tolak makan bergizi gratis di depan gerbang IRTI Monas. Sejumlah warga dari Koalisi Perempuan Indonesia atau ICW, ahli gizi, hingga orang tua murid berkumpul menyerukan berbagai tuntutan soal MBG. Di antaranya mereka menuntut Lembaga Badan Gizi Nasional dan Presiden bertanggung jawab atas keracunan massal di berbagai wilayah, serta mendesak membuka hasil investigasi kasus keracunan massal MBG. Selain itu, warga juga meminta Lembaga Pengawas Keuangan untuk mengaudit dan mengusut celah-celah korupsi dari program MBG. Kami hari ini menuntut untuk program MBG ini dihentikan, begitu ya, dihentikan, kemudian dievaluasi secara total, kemudian dibuka ke publik penggunaan anggarannya, penggunaan dananya yang sudah selama ini digunakan hampir ya belum 1 tahun ya, baru mau 1 tahun begitu, itu dibuka ke publik, dijelaskan karena anggarannya ini sangat besar, begitu ya, anggarannya sangat besar dan anggaran yang sangat besar ini kita tahu ini sangat mungkin begitu ya membuka celah-celah praktik korupsi. Permasalahan stunting itu bukan di sekolah gitu ya, bukan siswa usia SD, SMP, SMA. Stunting itu jauh terjadi sebelum itu. Stunting itu bagaimana seorang ibu yang hamil, yang mengandung, menyusui kekurangan gizi. Kenapa mereka kekurangan gizi? Pastinya karena kemiskinan begitu ya. Dan kemiskinan di Indonesia ini struktural. Persoalan kemiskinan nggak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan makan bergizi gratis kepada rakyat. Sementara itu, Komisi 9 DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihadi, dan Kepala BPOM
Taruna Ikrar. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 9 fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto, mempertanyakan sumber data statistik keracunan MBG yang sempat disebutkan oleh Presiden Prabowo. Tak hanya itu, Edi juga menagih Perpres Tata Kelola MBG yang tak kunjung terbit. Pertanyaan saya yang pertama, kapan Perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Bapak jangan ngasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh Pak. Keselamatan rakyat itu zero Pak. Sebelumnya saat menjabarkan persoalan MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut jika Perpres Tata Kelola MBG akan ditandatangani Presiden dalam minggu ini. Dadan juga menjabarkan sejumlah evaluasi yang sudah diterapkan pasca keracunan massal MBG, diantaranya dengan melibatkan komite sekolah untuk pengawasan MBG serta membatasi jumlah penerima manfaat bagi SPPG yang kemampuannya terbatas. Diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan, tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. Dari kejadian-kejadian ini kita juga melihat bahwa di beberapa SPG yang baik itu rata-rata memiliki juru masak yang terlatih. Oleh sebab itu kami sekarang sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih. Kemudian untuk beberapa SPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500. Kemudian ada permintaan dari komite sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG, dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap 2 bulan. Saudara, pasca keracunan massal yang menimpa pelajar di Kecamatan Kadunggora, Garut, usai menyantap susu bantal menu MBG, sebagian dari mereka masih dirawat di 2 puskesmas. Dengan total keseluruhan korban keracunan mencapai 148 orang. Pasca keracunan massal yang menimpa 148 siswa dari 4 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Kadunggora, SMP PGRI Kadunggora, SDN 3 Talaga Sari, dan SMA Anissa. Jumlah pasien yang masih dirawat di Puskesmas Kadunggora berjumlah 59 orang. Dan di Puskesmas Leles sebanyak 33 orang, serta yang dirujuk ke RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang. Sementara itu saudara, pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Keracunan ini tak hanya menimpa siswa, tapi juga seorang penjaga sekolah. Datang jam 8, susu pertama yang datang. Sebelum dibagikan saya mau minum dulu. Saya yang kena ini. Ada rasa yang aneh nggak pas diminum susunya itu? Nggak ada, biasa. Jadi rasanya apa aja Pak tadi yang dirasa gejala? Rasa susu aja gitu? Mual, ini ngayar, dan iya, punya perasaan muntah 2 kali. Saudara, kasus keracunan MBG terus menimpa sekolah di berbagai wilayah. Sementara langkah BGN yang menutup operasional dapur SPPG bermasalah dinilai bukan solusi jangka panjang. Lalu apa bentuk tanggung jawab BGN yang sifatnya komprehensif? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto. Selamat sore Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Pak Edi. Anda tadi mengikuti raker bersama BGN, apa saja yang disinggung oleh BGN dan poin-poin penting apa yang dilaporkan?
Baru saja kami selesai, bahkan ini sudah masuk kesimpulan, intinya pertama Komisi 9 tetap mendukung penuh program MBG ini karena kami menyadari bahwa ini program champion Presiden yang memang tujuannya untuk mengatasi malnutrisi, sehingga dukungan penuh dan evaluasi terus kami lakukan. Lalu Ibu Ketua DPR RI meminta kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh, maka hari ini kami rapat seharian dalam konteks ini. Yang kedua, memang peraturan Presiden itu sebagai masalah utama karena 82 juta penerima manfaat itu kan melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah ya. Sehingga kami mendesak peraturan presidennya segera keluar, lalu tata kelola dan sistemnya itu bisa kita lihat dari peraturan presiden itu, pemerintah BGN melakukan apa, Kemenkes melakukan apa, BPOM melakukan apa, Kementerian BKKBN melakukan apa, pemerintah provinsi apa, pemerintah daerahnya apa, jelas diatur di dalam peraturan presiden itu. Nah, yang ketiga, memang kami fokus untuk memperbaiki standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini syarat mutlak tidak boleh ditawar karena ini menyangkut keselamatan rakyat dan kami meminta BGN untuk melakukan komunikasi publik dengan baik karena ini menyangkut citra pemerintah dan citra presiden. Nah, standar kesehatan dan keselamatan itu kami fokus pada SLHS yang harus dipenuhi, lalu sertifikat penjamah makanan HACCP, lalu juga CPPOB, ini semuanya harus dilakukan dengan baik. Oke, Pak Edi, kalau SLHS tentu sangat penting, tapi di sisi lain yang Anda juga singgung soal Perpres ini, sebenarnya seberapa besar dampaknya ketika Perpres Presiden ini nantinya akan dikeluarkan? Perpres ini akan mengatur hubungan antara BGN dan kementerian lembaga lain yang terkait ya. Jadi saat ini pemerintah daerah mengalami kebingungan, saya melakukan apa untuk mendukung BGN ini. Lalu juga pemerintah daerah ketika ingin menggerakkan dinas kesehatan misalnya untuk masuk ke dapur mendampingi para yayasan yang sedang mempersiapkan dapur ini, saya harus melakukan apa? Lalu politik anggaran yang harus kami lakukan apa kalau tidak punya payung hukum? Jadi semuanya ini saling menunggu sehingga yang terjadi seolah-olah SPPG itu menjadi kewenangan BGN sendiri. Ini kan butuh pengaturan, karena itu Perpres menjadi penting. Dan saya kira sekarang tadi kami masih melihat antara Kemenkes dan BPOM soal SLHS, soal HACCP, soal penjamah makanan, apalagi sampai CPPOB. Ini antara BPOM, Kemenkes dengan BGN tampaknya belum sinkron betul. Maka kami hari ini harus memastikan peran BPOM apa, peran Kemenkes apa, yang intinya adalah standar kesehatan dan keselamatan pangan itu berjalan dengan baik. Nah, ini bentuk evaluasi menyeluruh dari DPR terhadap tata kelola BGN ini. Pak Edi, mengenai data jumlah korban keracunan MBG nih, apakah ini juga menjadi hal yang bisa dikatakan patut disoroti dan juga serius disikapi oleh Komisi 9? Pasti, karena dibanding dengan negara lain, data di Indonesia itu jauh lebih tinggi. Karena itu kita harus mengkorelasikan itu dengan standar kesehatan keselamatan pangan yang dilakukan oleh SPPG. Semakin standarnya dipenuhi, pasti soal keracunan itu pasti akan turun, ya kan? Kalau standarnya diabaikan, pasti akan meningkat. Ini berkorelasi linear, sehingga menurut saya soal keracunan yang meningkat ini berkorelasi. Nah, tentu kami harus menyampaikan kepada BGN komunikasi publiknya yang baik. Karena begini loh, bahwa ini kan soal keselamatan kan, jadi nggak boleh itu statistik. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, lalu perbaikan pada tata kelola. Nah, bicara soal perbaikan nih Pak Edi, apa saja evaluasi yang bisa dilakukan dan apakah salah satu solusinya untuk menghentikan sementara? Jikapun tidak, apa solusinya? Mekanisme kontrol silang. Jadi BGN kan memiliki monitoring evaluasi internal tuh. Dia punya instrumen untuk
melalui SPPU untuk mengatakan ini dapur layak operasional atau tidak, itu kan oleh BGN sendiri. Tapi kontrol silang juga harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM dong, sebagai lembaga di luar BGN yang menilai dengan instrumen mereka layak atau tidak. Maka hari ini kami sepakat penjaminan mutu internal oleh BGN dilakukan, kontrol silangnya mekanisme penjaminan eksternal melalui Kemenkes, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan BPOM. Oke, berarti selama ini kontrol silang itu tidak ada ya, Pak Edi ya? Masih lemah sekali. Baik. Dan itu terbukti di lapangannya kan, yang kemudian banyak soal makanan tidak baik, tidak layak, sampai terjadi keracunan. Baik, terima kasih Pak Edi Wuryanto, Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan TNI yang menggelar gladi jelang HUT ke-80 TNI yang akan dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta. Diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, TNI Angkatan Udara terus berlatih berbagai atraksi jelang HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober nanti. Puluhan jenis pesawat tempur berjejer di Lanut Halim Perdana Kusuma dari mulai F-16, Fighting Falcon, Sukhoi Su-27 dan Su-30 serta pesawat tempur Hawk. Jet tempur tersebut melakukan gladi kotor manuver, tempur hingga dogfight. Seluruh pesawat ini nantinya akan diterbangkan dalam atraksi udara oleh tim manuver TNI Angkatan Udara, termasuk Jupiter Aerobatic, tim yang menjadi andalan dalam setiap perayaan HUT TNI. Ada pula sejumlah helikopter hingga pesawat angkut TNI yang ikut dalam atraksi udara di HUT TNI nanti. Pesawat alutsista yang kita libatkan itu gabungan dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut, termasuk Basarnas. Jumlahnya adalah 157 pesawat semuanya. 143 main untuk demo udara, 14 sebagai cadangan di bawah. Kalau ada apa-apa, 14-nya akan mengcover. Sebelumnya, beberapa pesawat TNI Angkatan Udara berlatih manuver di atas Monas. Pilot TNI Angkatan Udara dari Jupiter Aerobatic Team menyuguhkan manuver-manuver hebat dengan keselarasan. Tim Jupiter akan menampilkan gerakan membentuk hati dengan asap berwarna sebagai penanda, serta gerakan fantastis lainnya. Sementara itu, saudara, di kawasan Monas, Jakarta Pusat juga digelar gladi bersih defile pasukan yang melibatkan ribuan prajurit dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nantinya masyarakat yang datang ke area Monas bisa menyaksikan defile pasukan, pameran alutsista, hingga pertunjukan kemampuan operasi khusus dalam penanganan terorisme hingga bencana alam. Mengidentifikasi adanya bahan peledak di dalam gedung. Berbagai persiapan terus dilakukan TNI jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 yang puncaknya akan digelar pada 5 Oktober 2025 di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Bagaimana persiapan di sana dan atraksi apa saja yang akan ditampilkan?
Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono. Zevanya, selamat petang. Bisa Anda ceritakan persiapan jelang HUT ke-80 TNI di Monas seperti apa, Zevanya? Selamat petang, Dipo dan juga saudara. Ini baru saja selesai. Tadi saya lihat gladi resik yang dilakukan dari 3 matra pasukan TNI untuk bagaimana merayakan HUT TNI ke-80 tanggal 5 Oktober mendatang. Dan tapi memang besok dikatakan ini mereka masih akan terus melakukan gladi resik untuk persiapan yang lebih matang tentunya, dan juga persiapan di area Monas ini juga masih akan terus dilakukan oleh pasukan TNI. Seperti misalnya saja, ini saya juga mau memperlihatkan, kami akan memperlihatkan seperti apa situasi terkini di Monas. Kalau di belakang saya ini Anda lihat ada beragam mobil milik TNI begitu ya, seperti misalnya ada mobil Panzer Anoa ini yang juga sudah terpajang, memanjang di sekitaran Monas ini sebagai salah satu background juga tadi kalau saya bertanya kepada petugas untuk memeriahkan HUT TNI ke-80. Beragam, tidak hanya mobil Panzer Anoa saja. Di ujung sana juga tadi saya lihat ada Leopard tank milik TNI dan juga beragam alutsista ini juga terlihat terpajang begitu ya, memanjang di kawasan Monas ini. Memang sejumlah persiapan ini kami lihat terus dilakukan oleh TNI. Kalau dari Kapus Pen TNI, Brigjen Freddy Ardiansyah ini akhir September kemarin bilang persiapan menjelang HUT TNI ke-80 tanggal 5 Oktober sudah 80% waktu itu. Kalau saya lihat hari ini sepertinya sudah mendekati angka 90% ya, Dipo dan juga saudara. Karena tadi saya lihat bagaimana para prajurit TNI ini melakukan gladi resik sejak pukul 8 pagi begitu hingga tadi ini sekitar pukul 4:30 sore kurang lebih mereka baru selesai melakukan gladi resik dan serangkaian persiapannya ya. Tidak hanya bagaimana dimulai dengan upacara untuk peringatan HUT TNI, tapi setelah itu tadi juga defile atau bagaimana parade pasukan berlatih ini juga dilakukan begitu untuk mematangkan agar bisa menampilkan, menyajikan yang terbaik ketika HUT TNI tanggal 5 Oktober mendatang. Nah, selain defile pasukan dan juga alutsista yang nanti juga akan ditampilkan oleh para prajurit TNI ini, ada juga sejumlah atraksi tentunya yang akan disajikan memanjakan mata masyarakat begitu ya. Seperti misalnya atraksi demo udara, kemudian atraksi di darat, ini juga akan diperlihatkan. Dan di tanggal 2 Oktober ini juga saya sempat melihat informasi akan ada atraksi di sailing pass TNI Angkatan Laut juga begitu ya. Ini artinya dari 3 matra TNI ini bersatu padu untuk bagaimana sama-sama memeriahkan HUT TNI ke-80. Lalu juga sejumlah kejutan ini akan dipersiapkan tentunya, seperti misalnya tadi saya juga sempat bertanya-tanya, akan ada juga atraksi simulasi penjinakan bom untuk memperlihatkan bagaimana para prajurit TNI ini bekerja ketika mereka melakukan operasi militer, bertugas untuk menjaga keamanan Republik Indonesia. Tadi juga saya sempat melihat ada sejumlah prajurit yang sedang melakukan teknik rappelling, begitu kalau saya lihat, karena ada beberapa bangunan-bangunan juga seperti gedung-gedung ini untuk memperlihatkan bagaimana TNI ini bekerja untuk terus menjaga keamanan negara Indonesia tentunya. Kita akan saksikan bersama nanti Dipo dan juga saudara seperti apa kemeriahan, kemegahan untuk perayaan HUT TNI ke-80 tanggal 5 Oktober mendatang nanti. Dipo. Persiapan jelang HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta tentu juga menjadi hiburan tersendiri bagi warga Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, Zevanya Situmeang, dan juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat bertugas kembali. Saudara, dukungan untuk kemerdekaan Palestina terus disuarakan warga sejumlah negara di Eropa. Di Düsseldorf, Jerman, sejumlah pengendara motor gede bergabung dengan ratusan orang untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saudara. Puluhan warga Palestina tewas dan terluka dalam dugaan serangan Israel terhadap sebuah gedung di Jalan Abu Hasira, sebelah barat kota Gaza pada Senin waktu setempat.
Sebuah gedung runtuh dalam serangan itu. Setidaknya 1 jenazah beserta sejumlah korban luka, termasuk anak-anak, terlibat dibawa ke rumah sakit Al-Shifa. Sebelumnya media Palestina melaporkan banyak korban akibat serangan hebat Israel di bundaran Abu Hasira, sebelah barat kota Gaza. كنا في استهداف منزل لعائلة أبو حصيرة واحنا موجودين فوق في الشقة يعني بنفقد في شهداء وفي أحياء مش فجأة واحنا بنفقد فجأة قيام الجيش استهداف المنزل مرة أخرى مما أدى إلى وقوع إصابات من طواقمنا وطواقم الخدمات الطبية حتى الآن الإصابات ما زالت تتوافد إلى مستشفى شفاء. Sementara itu data otoritas kesehatan Gaza ataupun pada hari Selasa, korban tewas warga Palestina di jalur Gaza telah meningkat menjadi 66.097 jiwa dengan 168.536 orang terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Selama 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 42 orang dan melukai 190 lainnya di Gaza. Belas anak yang sakit dari jalur Gaza tiba di Jordania pada hari Senin untuk perawatan medis. Ini merupakan evakuasi ke-12 di bawah inisiatif Koridor Medis Kemanusiaan yang diluncurkan pada awal tahun ini. Anak-anak tersebut ditemani 38 anggota keluarga dibawa ke Jordania dengan bantuan Angkatan Bersenjata Jordania. Mereka akan menerima perawatan medis yang tidak tersedia di Gaza. Dukungan untuk kemerdekaan Palestina terus disuarakan warga sejumlah negara di Eropa. Di Düsseldorf, Jerman, sejumlah pengendara motor gede bergabung dengan ratusan orang untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Rekaman juga menunjukkan pengunjuk rasa meneriakan yel-yel sambil mengibarkan bendera Palestina dan menyuarakan kebebasan untuk Palestina dan penghentian genosida. Hamas tengah menelaah dokumen 20 butir proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut sumber dekat Hamas, kelompok itu memulai serangkaian konsultasi internal dengan kepemimpinan politik dan militer, baik di dalam Palestina maupun di luar negeri, sebelum memberikan jawaban resmi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tenggat selama 3 atau 4 hari untuk menerima proposal perdamaian di jalur Gaza. Jika tidak, konsekuensi berat menanti. Mr. President, first I want to thank you for graciously hosting me once again in the White House. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari mengkonfirmasi Selasa waktu setempat, Qatar dan Mesir secara resmi menyampaikan rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Hamas dan memastikan bahwa jaminan telah diberikan untuk mencegah terulangnya agresi Israel terhadap Doha. Qatar yang telah lama menjadi mediator utama dalam pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas juga menjelaskan Hamas tengah mempelajari proposal itu. بالنسبة للوفود الموجودة في الدوحة شارك رئيس المخابرات المصرية يوم أمس في الاجتماع وكذلك اليوم من الجانب التركي سيشارك في هذه الاجتماعات مع الوفد التفاوضي لحركة حماس. الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين عدد من قادة الدول العربية والإسلامية مع الرئيس الأمريكي وسع دائرة المشاركة في إطار هذه المبادرة لتشمل جميع هذه الدول. لذلك اليوم نجد هذا الحضور الثلاثي القطري المصري التركي.
Usai dunia menyerukan kemerdekaan bagi Palestina di sidang Majelis Umum PBB, Amerika Serikat mengajukan proposal bersama Israel soal seruan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Presiden Donald Trump memperingatkan jika Hamas menolak proposal itu, Israel akan mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed, and in writing in many cases, but I actually would take their word for it, the people I mentioned, I'd take their word for it, to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Selain itu, Israel juga meminta pembebasan seluruh sandera dalam 72 jam setelah Israel menerima kesepakatan. Penarikan bertahap akan dilakukan pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin Badan Internasional. Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal, followed by the release of all our hostages within 72 hours. Pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja menilai Amerika Serikat mengambil peran yang menguntungkan bagi kepentingannya. Pendukung dari Perdana Menteri Netanyahu itu masih fix ya, masih tetap ingin mengambil alih wilayah Gaza, sekaligus juga wilayah tepi barat. Ada dua model yang berbeda, masih competing, plus lagi Amerika Serikat setahu saya juga belum mundur juga ya dari agenda rencana pertamanya dia 21 point plan itu. Lihat ini sangat tergantung juga Amerika Serikat itu sebenarnya mau memainkan kartu apa, dan jelas Donald Trump pasti mencari deal yang menguntungkan Amerika Serikat. Kini Hamas tengah menelaah dokumen proposal perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dukungan banyak negara termasuk Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ternyata tak membuat Israel meredakan serangannya. Sejumlah lokasi di Gaza masih menjadi sasaran serangan militer Israel. Lalu apakah perdamaian di Palestina akan segera terwujud? Kami bahas bersama peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Muhammad Wafa Karisma. Mas Wafa, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Wafa, kita tahu bahwa sudah lebih dari 150 negara mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi faktanya masih ada serangan di Gaza. Apakah menurut Anda dunia serius untuk kemudian memerdekakan Palestina? Saya pikir kalau dari keseriusan tentu secara pernyataan dan diplomasi dalam kapasitas diplomatik serius sekali, sangat serius, dan mungkin kalau dari besaran dukungannya ya, atau misalnya cakupan dukungannya ini kan mungkin paling bisa dibilang terbanyak sepanjang PBB didirikan. Tetapi tentu ketika disebutkan sebagai keseriusan, metode-metode seperti apa yang bisa digunakan, itulah yang kemudian menjadi ada gap, ada jarak, karena banyak hal di PBB itu tergantung dari veto-veto atau tergantung dari intervensi-intervensi hegemon negara-negara besar. Bila negara besarnya tidak melihat perjalanannya atau pathway-nya itu jelas dan bisa didukung, ya otomatis yang lain sulit juga. Jadi dan langkah-langkahnya terbatas hanya di statement diplomatik, hanya di dukungan melalui channel-channel multilateral. Tidak bisa sampai kepada dukungan-dukungan yang lebih real, misalnya dukungan logistik, dukungan konektivitas, dukungan bantuan kemanusiaan, bahkan bantuan kemanusiaan saja yang secara merupakan hak dasar ya, itu juga dibatasi kan, dan memang channelnya hanya lewat seizin si penguasa keamanannya, yakni pihak Israel. So memang dari faktor keinginan mungkin saya bisa bilang more than ever ya, lebih dari kapanpun sangat serius, tetapi sangat terbatas juga leverage-nya, daya tawarnya, karena ada barrier-barrier, halangan-halangan politis. Menurut Anda metode yang paling tepat apa, Mas? Karena kan kita tahu juga bahwa betul dukungan sudah banyak, tetapi ternyata faktanya masih ada serangan di Gaza dan Palestina sampai dengan detik ini belum merdeka. Saya pribadi, saya menganut prinsip-prinsip yang lebih dekat kepada pertimbangan justice ya, keadilan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran pelanggaran hukum internasional ya harus diadili, dan memang cara-cara melalui mahkamah
internasional, ICC misalnya, International Court, Criminal Court, itu yang menurut saya yang paling pas untuk didukung ya, upaya-upayanya. Tapi memang ya kanal-kanal seperti ini kan masih tetap diblokade ya oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup sulit juga. Kalau dari perspektif keadilan ya pasti sekarang realitanya kan secara kalau misalnya pragmatisme berbicarakan soal power suatu negara bisa mengkontrol teritori, bisa mengkontrol pasukan, semua across the board, semua kalau misalnya dibuat checklist semua Israel yang mendominasi. Dan mungkin realitanya kalau worst case scenario, kalau skenario terburuk, one state solution jadinya dengan keadaan seperti ini ya. Karena genosida tetap dilangsungkan dan segala macam. Jadi gimana caranya untuk menghadapi realita di lapangan yang tersebut, dalam tanda kutip harus dihukum agresornya, dalam tanda kutip dihukum penjajahnya. Mungkin yang saya bisa tawarkan di sini ya hukuman legal ya, legal. Mungkin ada juga yang beberapa negara yang menyebutkan sanksi dan sebagainya. Itu juga bisa diterapkan kalau misalnya negara-negara yang melihatnya berani dan melihat itu sebagai cocok. Oke, bahwa kita tahu juga dalam beberapa waktu terakhir nampaknya juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah memberikan proposal ada 20 poin yang kemudian ditawarkan kepada Hamas. Menurut Anda dalam proposal tersebut siapa yang paling diuntungkan? Kalau itu sudah jelas ya, yang sangat diuntungkan itu Israel ya, karena sama sekali tidak ada panggilan pertanggungjawabannya dari Israel. Mereka dalam framing peace plan-nya, mereka menjadi pihak korban yang kemudian menderita dari serangan terorisme yang dianggap terorisme oleh dalam 7 Oktober 2023. Dan kemudian yang menjadi pihak yang bertanggung jawab beban kesalahan perangnya itu sepenuhnya di tangan Palestina, karena mereka yang menjadi seperti pihak bandel yang perlu dikontrol, perlu menyerahkan segala macam kontrol teritorinya. Dan saya bukan bicara soal Hamas saja, tapi juga bicara berbagai macam fabrik dari masyarakat di sana, warga Gaza secara keseluruhan ya, mereka yang kemudian dipanggil untuk bertanggung jawab gitu loh, untuk genosida yang terjadi. Tidak ada satu kata pun terkait pertanggungjawaban atau mungkin hukuman terkait genosida yang terjadi. Ini yang kemudian kalau dari aspek keadilan sangat disayangkan. Tentu kalau misalnya dari aspek geopolitik, dari aspek kemanusiaan ada pertimbangan tersendiri. Kalau aspek kemanusiaan tentu semua ambang batas kita sudah sangat teruji dan tentu kita semua mau penderitaannya diakhiri besok kalau bisa, atau mungkin hari ini juga. Tetapi ya itu tadi, kalau dari hal-hal soal keadilan, peace plan-nya sendiri itu yang perlu dilihat lebih lanjut, karena ya selama ini pengorbanan misalnya dari wartawan yang di sana yang ditarget, atau misalnya pekerja medis, itu kan semua perjuangannya untuk memanggil pertanggungjawaban dari agresor. Nah, itu yang kemudian tidak dijawab oleh peace plan-nya. Baik. Sebenarnya pengorbanannya untuk apa nih jadinya? Baik, terakhir mungkin Mas Wafa, ketika memang proposal Trump ini menguntungkan Israel, apa yang kemudian harus dilakukan dunia termasuk Indonesia agar tidak menguntungkan satu pihak saja proposal ini? Kalau misalnya memang secara politis akhirnya rencana ini yang menjadi jalan ke depan, dan walaupun ini masih dilihat dulu ya, karena ini ada beberapa aspek yang agak susah juga, misalnya ultimatum 72 jam dan segala macam, itu juga kita perlu lihat. Dan kemudian nanti pasti ada implikasi juga, kita perlu lihat perkembangan di Israelnya sendiri, karena memang banyak hardline faction atau garis keras di sana, sayap kanan di sana yang mungkin nggak puas juga dan mungkin akan mendorong hal-hal yang lebih agresif dan kemudian membuat negaranya kembali melanggar ceasefire. Dan itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kembalikan lagi, gimana untuk supaya lebih adil? Kalau gitu, kalau misalnya memang peace plan ini terpaksa harus menjadi, karena memang itu yang disponsori oleh Amerika Serikat sebagai hegemon ya, kita harus melihat situasinya beyond peace plan. Jadi perlu ada rencana-rencana lain yang betul-betul menjamin Palestina tetap sebagai negara yang full-fledged, yang mendapatkan hak sepenuhnya. Jadi tidak membiarkan situasinya terbatas. Itu yang tentu kita tunggu dari pergerakan negara-negara di dunia. Terima kasih peneliti CSIS Muhammad Wafa Karisma telah bergabung di Kompas Petang.
Saudara, berpacu dengan waktu, tim SAR gabungan terus mencari korban dari balik reruntuhan Ponpes Al-Qozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Apa yang dilakukan tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini? Kami ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ada 15 titik, di mana 15 titik 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Tetap optimis selamat Bu ya. Saudara, tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu menyelamatkan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Ponpes Al-Qozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kompas TV mendapatkan video amatir dari tim SAR yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan salah satu korban yang tertimbun. Dengan dibantu tim SAR, korban berhasil keluar dari celah yang kecil. Adalah visual yang menggambarkan saat korban berhasil dievakuasi. Korban keluar dari lorong sempit di antara reruntuhan. Hingga saat ini saudara, tim SAR terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban. Saudara, dari drone thermal, tim SAR mendeteksi 15 titik, 8 berstatus hitam dan 7 berstatus merah. Saat ini prioritas tim SAR adalah mengevakuasi korban di 7 titik berstatus merah. Lalu bagaimana proses evakuasi berlangsung di saat harus mengejar waktu kritis atau golden time terhadap korban yang terjebak di pondok pesantren Buduran yang ambruk. Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana serta Kondisi Membahayakan Manusia KM Basarnas, Emi Freezer, dan keluarga salah satu korban, Ibu Fatima, bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum Ibu Fatima. Dengan Cynthia di studio, Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ibu, pertama-tama kami ingin menyampaikan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Tapi hingga saat ini informasi terakhir dari tim gabungan seperti apa kepada pihak keluarga, Ibu Fatima? Ya. Informasi terakhir yang keluarga dapatkan terkait proses evakuasi seperti apa, Ibu? Informasi yang kami dapatkan saat ini belum ada. Tadi kami dapat satu santri lagi yang bisa dikeluarkan, yang lainnya belum. Kalau boleh tahu, anak Ibu usia berapa yang menjadi korban terjebak di sana, Ibu? 17 tahun. Baik, informasinya ada di titik mana, Ibu? Di sektor mana? Antara A1, A2 atau A3? Kurang tahu, belum ada informasi. Dengan namanya siapa, Ibu? Muhammad Deva Saripudin. Muhammad Deva Saripudin. Kalau Ibu Fatima sendiri menunggu bersama keluarga, sejak hari apa, Ibu?
Sejak hari pertama. Sejak hari pertama hingga hari ini, apakah informasi Iya. secara Iya. rutin Ibu terima dari tim gabungan? Iya. Iya, Bu Fatimah, kalau dari lokasi saat ini, proses evakuasinya seperti apa, Bu Fatimah? Kurang tahu, soalnya ini ndak di tempat lokasi. Nggak boleh ke sana. Oke, jadi Ibu bersama keluarga ada di posko ya, Bu ya? Iya. Ibu terakhir berkomunikasi dengan anak Ibu kapan, Bu? Hari Minggu malam. Hari Minggu malam, artinya 1 hari sebelum peristiwa terjadi ya? Iya. Ibu mendapatkan Iya. informasi Kalau pertama? hari Seninnya itu adiknya ya dari tetangga. Dari tetangga. Kalau hari Senin kenapa, Ibu? Iya. Hari Seninnya itu yang terakhir komunikasi sama masnya itu adiknya jam 1 siang. Oke. Kalau adiknya sendiri ikut berada di pondok atau di mana, Bu? Enggak, di rumah. Oh, jadi adik sempat berkomunikasi di hari Senin ya? Artinya di hari yang sama ya? Iya. Oke. Bu Fatimah, apakah untuk Mas Muhammad ini memang rutinitasnya selalu berada di Ponpes, Ibu ya? Dan apakah memang selalu rutin? Iya. Iya. Biasanya kegiatan anak Ibu di pondok pesantren seperti apa, Ibu? Apakah selalu rutin dilaporkan ke keluarga? Enggak juga, terkadang anaknya, soalnya anaknya itu pendiam. Ibu, apa yang sekiranya Ibu nantikan sekarang? Sama-sama tentu kita akan menantikan proses evakuasi. Apakah Ibu sudah bisa bertanya kepada petugas di sana? Belum. Untuk mendapatkan informasi biasanya pihak keluarga belum diarahkan bisa. kemana, Bu? Ya di sini nanti dari apa kepolisian apa dari informasi kami lihatnya dari posko di sini. Nanti ditempel di apa itu di papan gitu baru tahu. Kalau informasi yang Ibu peroleh, masih ada berapa anak yang terjebak di bawah reruntuhan, Bu Fatimah? Kurang tahu. Kemarin bilang katanya masih ada sekitar 70 anak. Baik, terima kasih Ibu Fatimah sudah memberikan informasi ke kami dan tentunya menjadi harapan kami semua, doa kami agar anak-anak bisa dievakuasi dalam kondisi selamat tapi tetap bersama kami, Ibu. Kompas Petang segera kembali. Amin. Tetap bersama kami, Ibu. Ya. Dan saudara, hingga sore hari ini tim gabungan masih melakukan proses evakuasi di pondok pesantren di Sidoarjo yang mengalami ambruk pada Senin lalu. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Selamat sore Pak Freezer, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Freezer, hingga sore hari ini upaya evakuasinya sudah sejauh mana? Baik, terima kasih Sahabat Serena. Kami sampaikan bahwa target operasi kita di sore hari ini, di hari ini adalah di 15 titik. Dari 15 titik yang tersebar di sektor A1, A2, dan A4. Namun dikatakan sektor A2, dari 7 target yang ada, semua statusnya adalah hitam. Maka kami
tidak prioritaskan dah. Kami prioritaskan yang statusnya adalah warna merah atau korban yang masih responsif, yaitu yang ada di A1. Di A1 ada 2 target yang harus kami evakuasi. Yang pertama adalah target dengan warna hitam yang berada di posisi terdepan, lalu di posisi terbelakang itu adalah posisi yang merah. Nah, kemudian dengan upaya pendekatan pembuatan tunnel, karena memang posisi antara lantai atas dan lantai bawah itu jaraknya hanya 15 cm, membuat kami tidak bisa bekerja secara optimal. Kami harus bekerja dengan cara merangkak di bawah reruntuhan, dan ini akan sangat memberikan tingkat pressure yang tinggi terhadap tim yang melaksanakan proses evakuasi. Dan alhamdulillah pada pukul 14.42 waktu Indonesia bagian Barat, korban ke-12 berhasil kami evakuasi dalam kondisi status hitam, namun untuk identitas belum teridentifikasi, sehingga kami merujuk ke rumah sakit di mana tim DPI di sana akan melakukan identifikasi lebih lanjut berdasarkan antemortem dan postmortem. Lalu kemudian selang 30 menit kemudian di pukul 15.22 korban yang ke-13 berhasil kami evakuasi dan alhamdulillah posisinya kondisinya masih selamat, dan selama proses dari penemuan kami berikan suplemen baik itu minum dan makan serta juga vitamin dan infus serta oksigen, maka beliau masih bisa kita keluarkan dalam keadaan selamat dan dirujuk ke rumah sakit Sidoarjo untuk tindakan medis lebih lanjut. Pak Freezer, total korban yang masih tertimpa reruntuhan berapa? Dan hingga sore hari ini status hitam berapa dan status merahnya berapa, Pak, yang masih harus dievakuasi? Baik, terlepas dari 2 orang yang sudah berhasil kami evakuasi, yang status awalnya adalah 15 titik atau 15 lokasi, berkurang menjadi 13 lokasi. Di mana di titik A1 atau di sektor A1 sekarang sudah clear, tidak ada lagi korban yang berada di sektor A1. Kemudian di sektor A2 itu ada 7 korban yang statusnya hitam, karena mereka berada persis di bawah himpitan kolom penguat bangunan ataupun beton yang sebagian besar menghimpit oleh torso tubuh mereka, sehingga status mereka menjadi hitam. Lalu kemudian tersisa ada 6 orang yang ada di sektor A4. Nah, sektor A4 ini akses masuknya melalui sektor A1 yang akan kami teruskan pembuatan tunnel hingga bisa menembus ke sektor A4. Dari sektor A4 sampai pagi tadi dari 6 orang terjebak di dalam, alhamdulillah kepada masih bisa memberikan respon. Bahkan 4 dari mereka sudah bisa kami distribusikan air minum, termasuk juga infus walaupun dengan cara oral, dan juga ada beberapa roti yang kami selipkan lewat celah tersempit yang ada di ujung sektor A1. Dan proses ini kami semakin optimis dengan metode yang kami gunakan, bisa memberikan kesempatan terbesar untuk dapat mengevakuasi korban melalui tunnel. Karena kami tidak berani untuk mengekspos ke dinding ataupun ke kolom, karena semalam kami berikan intervensi dengan menggunakan lifter jack seberat yang memiliki kemampuan 30 ton, baru bergerak 1 cm saja, ada pergerakan signifikan dari bangunan yang masih menggantung di bangunan depan. Dan ini membuat gerakan yang membuat semua orang berhamburan di gerakan gedung utama. Karena memang posisinya masih mengancing di gedung utama. Sehingga penggunaan alat berat ini menjadi opsi kedua setelah fase rescue selesai. Artinya yang korban diidentifikasi masih hidup sudah berhasil kita keluarkan semua. Baru berikutnya kita menggunakan pendekatan dengan alat berat. Dan alat berat semua sudah standby di lokasi. Pak Freezer, kami kembali konfirmasi, artinya untuk status korban yang berwarna merah atau masih hidup ada 6 orang, 4 diantaranya sudah bisa didistribusikan asupan makanan dan juga minuman ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Dan 7 yang ada di sektor A2 itu yang
sementara kami pending karena statusnya hitam. Oke, jadi artinya akan lebih diprioritaskan bagi mereka korban yang masih berstatus merah sendiri. Pak Freezer, boleh diinformasikan kepada kami, selain struktur bangunan yang rawan akan tadi seperti yang disampaikan akan rubuh kembali, apa saja kendala lainnya dalam proses evakuasi? Ada beberapa hal yang menjadi kendala secara utama. Yang pertama adalah kita kesulitan untuk membuat perimeter. Karena membuat perimeter maksud kami adalah kami bukan untuk menghalangi orang untuk mengakses informasi ke dalam. Namun kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi tim yang bekerja di dalam, karena seperti kita lihat gambar yang ditayangkan dari Kompas TV, betapa sempitnya ruangan. Lalu kemudian kalau begitu banyaknya orang berkerumun di sekitar ini, satu, apabila ada secondary collapse, ini dapat membahayakan adanya runtuhan berikutnya dengan jumlah korban yang tentunya masif. Lalu kemudian yang kedua, panas tubuh orang yang berkumpul ini akan menstimulasi temperatur yang ada di dalam lokasi. Belum lagi asupan oksigen yang ada di lokasi. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan personil yang bekerja di dalam dan juga termasuk korban. Ini yang membuat kami bekerjasama dengan pihak keamanan, baik itu dari polisian maupun dari TNI, dan juga termasuk kami melibatkan para alumni dari Ponpes untuk bisa memberikan ruang kerja yang cukup bagi kami agar kami bisa konsentrasi dan juga fokus dalam melaksanakan fase-fase penyelamatan. Untuk peralatan tidak ada peralatan yang kurang. Namun kami menghindari penggunaan peralatan yang menghasilkan vibrasi ataupun peralatan yang bergerak. Karena ada 2 orang saja naik ke posisi tertinggi di runtuhan, ternyata memberikan dampak gerakan pada gedung yang ya, Pak Freezer, boleh dikonfirmasi singkat saja, hingga sore hari ini berapa korban meninggal dunia? Baik, untuk korban meninggal dunia secara keseluruhan adalah 4 orang dengan yang hasil ditemukan pada sore hari ini, dan dari 13 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim, 9 kondisi selamat dan 4 kondisi meninggal dunia. Dan total keseluruhan kami gabungkan dengan korban yang berhasil evakuasi secara mandiri adalah total sebanyak 102 orang korban. Oke, kalau yang masih di bawah reruntuhan totalnya berapa? Yang di bawah reruntuhan tinggal tersisa yang terkonfirmasi dan tervektorisasi itu ada 13 orang lagi. Baik. Dengan 13 orang itu adalah 7 label hitam dan 6 label merah. Baik, terima kasih Pak Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Kami tentu berdoa bersama untuk keselamatan para korban. Terima kasih. Selamat sore Pak Freezer. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Satgas Penanganan Cesium 137 memperketat pengendalian kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, dengan status kejadian khusus cemaran radiasi. Saat ini tim Satgas masih melakukan langkah dekontaminasi. Nyari Pak. Sebuah bus terbakar di Jalan Tol Batang Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Api dipicu dari gesekan dengan jalan usai terjadi pecah ban. Sebuah bus terbakar di Jalan Tol Batang Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Api dipicu dari gesekan dengan jalan usai terjadi pecah ban. Bus milik PO Berlian Jaya rute Jakarta Grobogan mengalami kebakaran. Besarnya api sulit dipadamkan menggunakan apar hingga menghanguskan seluruh badan bus. Sementara sejumlah penumpang selamat dan perjalanan dilanjutkan dengan bus lain. Bisa di Saudara, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita sore ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Sugar dulu. Wah, Rendah gula, nyaman diminum. masyarakat mengeluhkan penggunaan strobo dan sirene dalam pengawalan polisi yang dinilai serampangan hingga tagar Stop Tot Tot Wuk Wuk viral di media Panjang sosial. jalan kami selalu diklakson gitu. Saat itu kondisi jalan sebenarnya nggak terlalu rame. Kita mau macet, dia ngelawan arah gitu kan, kayak strobo lagi. Dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bukukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Sasaran, Rabu 1 Oktober, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh